Arab atau Mekah dikatakan bahwa proses masuknya agama serta ajaran Islam ke Indonesia secara langsung dari Mekah maupun Arab. Proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Teori Arab atau yang dikenal juga dengan teori Timur Tengah ini sendiri dipelopori oleh sebagian sejarawan, yang diantaranya terdiri dari Crawford, Keizer, Naiman, De Hollander, dan juga sejarawan yang berasal dari Indonesia seperti Hashmi Al-Attas, Buya Hamka, Husein Jajadiningrat, dan Mukti Ali. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Hamka. Beliau merupakan salah seorang ulama serta sastrawan Indonesia. Hamka sendiri mengemukakan mengenai pendapatnya tersebut pada tahun 1958 di mana saat itu orasi yang disampaikan pada Dies Natalis PTIN atau Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berlokasi di Yogyakarta. Teori Arab atau teori Mekah memberikan bukti bahwa penyebaran Islam di Nusantara melibatkan pengaruh dari wilayah Arab. Sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, perkampungan Arab sudah ada di pantai barat Sumatera, menciptakan hubungan yang kuat antara wilayah ini dengan Mekah, pusat agama Islam. Di Barus, Sumatera Utara, bukti penyebaran agama Islam di Nusantara secara damai yakni terdapat makam kuno dengan batu nisan yang mencatat bahwa seorang muslim bernama Syekh Ruknuddin wafat pada tahun 672 Masehi, menggambarkan keberadaan Islam yang sudah ada pada saat itu. Dibandingkan berbagai teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, teori Arab menjadi yang terkuat dan paling banyak dipercaya. Ada banyak penjelasan mengapa teori ini begitu kuat. Salah satunya adalah karena terdapat persamaan mazhab yang dianut Arab dan Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Selain itu, pada abad ke-13 sudah tersebar ulama-ulama di Jawa yang mengajarkan ilmu tasawuf Mekah. Meskipun didukung oleh berbagai bukti utama, ternyata teori Arab mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan tersebut adalah kurangnya fakta mengenai penjelasan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori Arab. 1. Keterbatasan dalam konteks modern. Banyak teori linguistik Arab yang dikembangkan pada masa klasik dan mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks bahasa Arab modern, terutama dalam hal penyesuaian dengan perkembangan sosial dan teknologi. 2. Kompleksitas dalam pembelajaran. Struktur bahasa Arab yang kompleks seperti pembagian kata dalam bentuk akar, harokat, dan aturan gramatikal yang ketat bisa menjadi kesulitan bagi para pelajar yang tidak terbiasa. 3. Kurangnya standarisasi. Bahasa Arab memiliki berbagai dialek regional yang sangat bervariasi yang membuat penerapan teori-teori linguistik Arab menjadi lebih sulit, terutama dalam kajian bahasa Arab. Seringkali terdapat kesulitan dalam menjabatani perbedaan antara bahasa Arab standar dan dialek-dialek lokal. 4. Kesulitan dalam penerapan dalam konteks multibahasa. Di dunia modern yang semakin global, penggunaan bahasa Arab seringkali bersinggungan dengan bahasa-bahasa lain. Teori-teori Arab tradisional mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi fenomena multibahasa atau pengaruh bahasa asing dalam penggunaan bahasa Arab kontemporer. Tersebut tak semata-mata melakukan kegiatan dagang, tapi juga menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan. Perkawinan yang terjadi antara warga setempat dan pedagang muslim pun membuat Islam semakin menyebar luas. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori Arab. 1. Keterbatasan dalam konteks modern. Banyak teori linguistik Arab yang dikembangkan pada masa klasik dan mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks bahasa Arab modern, terutama dalam hal penyesuaian dengan perkembangan sosial dan teknologi. 2. Kompleksitas dalam pembelajaran. Struktur bahasa Arab yang kompleks seperti pembagian kata dalam bentuk akar, harokat, dan aturan gramatikal yang ketat bisa menjadi kesulitan bagi para pelajar yang tidak terbiasa. 3. Kurangnya standarisasi. Bahasa Arab memiliki berbagai dialek regional yang sangat bervariasi yang membuat penerapan teori-teori linguistik Arab menjadi lebih sulit, terutama dalam kajian bahasa Arab. Seringkali terdapat kesulitan dalam menjabatani perbedaan antara bahasa Arab standar dan dialek-dialek lokal. 4. Kesulitan dalam penerapan dalam konteks multibahasa.
Di dunia modern yang semakin global, penggunaan bahasa Arab seringkali bersinggungan dengan bahasa-bahasa lain. Teori-teori Arab tradisional mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi fenomena multibahasa atau pengaruh bahasa asing dalam penggunaan bahasa Arab kontemporer. Refleksi pembelajaran dari teori Arab menyoroti bagaimana kontribusi peradaban Arab, khususnya dalam bidang filsafat, sains, dan sastra, telah membentuk perkembangan intelektual dunia. Para pemikir seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali memberikan wawasan mendalam tentang logika, metafisika, dan etika yang tetap relevan hingga kini. Dalam pembelajaran teori-teori Arab, mengajarkan pentingnya sintesis antara akal dan wahyu, serta nilai-nilai keilmuan yang berbasis pada penelitian dan observasi. Hal ini menginspirasi pendekatan kritis dan interdisipliner dalam memahami berbagai disiplin ilmu, baik di bidang sains, teologi, maupun humanoria. For your information and fun fact, di Indonesia, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Adanya agama Islam masuk ke Indonesia ini rupanya disebarkan melalui berbagai cara. Proses masuknya agama Islam ini dibahas dalam beberapa teori, salah satunya adalah teori Arab. Teori Arab adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam dibawa ke Indonesia langsung dari Arab. Pemut dijelaskan bahwa agama Islam yang berasal dari Arab kemudian disebarkan oleh pemeluknya ke berbagai negara melalui berbagai jalur. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, salah satunya teori Arab, atau yang juga dikenal sebagai teori Makkah. Advertisement. Menurut teori Arab, agama Islam dan pengaruh-pengaruh Islam bisa masuk ke Indonesia dengan dibawa langsung oleh pedagang Arab pada sekitar abad ke-7 M. Teori yang dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka ini didukung dengan keberadaan permukiman Islam yang terletak di Barus yang berada di pesisir barat Sumatera. Tak hanya itu, teori Arab juga didukung dengan adanya nisan yang ditemukan pada makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur. Dalam nisan tersebut tersemat tulisan dengan huruf Arab bergaya Kufi. Selain teori Arab, terdapat pula teori lainnya yang membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori tersebut antara lain teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Masing-masing teori tersebut memiliki pendapat berbeda mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat dicetuskan oleh sejarawan Belanda bernama Jan Pijnapel, Snoek Hoorgronje, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang yang berasal dari Gujarat, India pada abad ke-7 M hingga sekitar abad ke-13 M. Teori Persia dicetuskan oleh Hossein Jajadiningrat. Berdasarkan teori ini, pengaruh Islam di Indonesia dibawa melalui pedagang asal Persia pada sekitar abad ke-13 M. Teori ini muncul didukung dengan adanya kesamaan tradisi yang berkembang di Indonesia dan Persia. Teori Cina. Menurut teori ini, migrasi masyarakat Muslim Cina yang berasal dari Kanton menuju Indonesia. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa Raden Patah yang merupakan Raja Demak adalah keturunan Cina. Sekian pemaparan lengkap tentang isi teori Arab dan teori lainnya yang membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kebangsaan Anda. Baik, berikut adalah pendalaman dampak dan implikasi teori Arab Makkah dalam sejarah Islam. Tanamban dampak teori Arab Makkah. Tan. 1. Menguatkan narasi tradisional Islam. Teori ini selaras dengan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, dan catatan sejarah Islam awal yang menyebut Makkah sebagai pusat dakwah Nabi Muhammad. Makkah dan Madinah tetap dianggap sebagai tempat suci yang memiliki legitimasi historis kuat dalam sejarah Islam. Keberlanjutan tradisi Islam seperti ibadah haji yang berpusat di Makkah semakin diperkuat karena sesuai dengan latar belakang historisnya. Kiran Staff 2. Pengaruh terhadap studi sejarah Islam.
Banyak sejarawan Muslim dan Orientalis menjadikan teori ini sebagai dasar untuk merekonstruksi sejarah awal Islam. Studi mengenai kota Makkah sebelum dan setelah Islam menjadi fokus penelitian lebih lanjut dalam bidang arkeologi dan historiografi Islam. Keterbatasan sumber non-Muslim mengenai sejarah awal Islam membuat teori ini tetap dominan, meskipun ada upaya mencari perspektif alternatif. 3. Mempengaruhi identitas dan kesadaran Muslim global. Bagi umat Islam, Makkah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan asal-usul Islam. Kesadaran sejarah yang berakar pada teori ini memperkuat hubungan spiritual Muslim dengan Makkah dan Madinah. Pengaruh terhadap pendidikan Islam, di mana narasi Makkah sebagai tempat lahirnya Islam tetap diajarkan di sekolah-sekolah dan madrasah di seluruh dunia. Implikasi teori Arab Makkah. Perdebatan sejarah dan teori alternatif. Ada akademisi yang meneliti kemungkinan bahwa Islam berkembang di tempat lain di Arab, seperti Yaman atau Petra, Arab Utara. Perdebatan ini menimbulkan tantangan bagi teori Arab Makkah, meskipun mayoritas Muslim tetap berpegang pada narasi tradisional. Kritik terhadap teori ini mendorong penelitian baru yang lebih berbasis bukti arkeologis dan manuskrip kuno. 2. Tantangan dalam studi arkeologi. Penelitian arkeologi di Makkah sangat terbatas karena pembatasan eksplorasi di situs-situs suci. Dibandingkan dengan kota-kota Islam awal lainnya seperti Damaskus atau Baghdad, peninggalan arkeologis di Makkah lebih sedikit terdokumentasi. Ketidakseimbangan dalam data sejarah ini membuat beberapa akademisi mencari bukti dari sumber-sumber lain, seperti catatan non-Muslim. 3. Dampak terhadap studi keislaman modern. Studi Islam di era modern semakin melibatkan pendekatan multidisiplin, termasuk linguistik, arkeologi, dan sejarah perbandingan. Teori Arab Makkah tetap dominan dalam kajian Islam, tetapi semakin banyak studi yang mencoba memahami asal-usul Islam dalam konteks yang lebih luas. Membuka diskusi tentang bagaimana sejarah Islam diajarkan dan dipahami di dunia Muslim dan di Barat. Dengan pendalaman ini, kamu bisa mengembangkan bagian dampak dan implikasi menjadi lebih kaya dan mendalam. Jika masih butuh tambahan atau ingin fokus pada aspek tertentu, beritahu saja. Refleksi sejarah Islam. Teori Arab Makkah. Sejarah Islam selalu menjadi topik yang menarik dan penuh perdebatan. Salah satu teori utama yang mendasari pemahaman kita tentang asal-usul Islam adalah teori Arab Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam lahir di kota Makkah, berkembang di Madinah, dan kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab serta dunia. Namun, seiring berkembangnya studi sejarah dan arkeologi, kita mulai menyadari bahwa memahami sejarah Islam tidak sesederhana hanya berpegang pada satu narasi. Jika kita melihat teori Arab Makkah, jelas ada banyak bukti yang mendukungnya, baik dari sumber Islam sendiri seperti Al-Quran dan Hadis, maupun dari catatan sejarah yang menyebut Makkah sebagai pusat perdagangan dan spiritualitas. Namun di sisi lain, ada pula tantangan yang muncul, terutama dalam hal bukti arkeologis. Hingga kini, penelitian di Makkah masih terbatas, sehingga membuka ruang bagi berbagai teori alternatif, seperti teori yang menyebutkan kemungkinan pengaruh dari Arab Utara atau Yaman dalam perkembangan Islam awal. Yang menarik dari perdebatan ini adalah bagaimana sejarah Islam tidak hanya menjadi sekadar kajian akademis, tetapi juga memiliki dampak besar dalam kehidupan umat Muslim. Makkah tetap menjadi pusat spiritual yang dihormati, dan teori ini semakin memperkuat hubungan emosional serta religius umat Islam dengan kota ini. Namun, di era modern, semakin banyak akademisi yang mencoba melihat sejarah Islam dengan sudut pandang yang lebih luas, menggunakan pendekatan multidisiplin yang mencakup historiografi, linguistik, hingga arkeologi. Pada akhirnya, sejarah Islam, seperti sejarah lainnya, adalah sebuah perjalanan pemahaman yang terus berkembang. Dengan terus menggali dan meneliti, kita tidak hanya bisa memperkaya wawasan sejarah kita, tetapi juga semakin memahami bagaimana Islam berkembang dan membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang.